Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Nama Ibu Selitri Puja Lestari. Ibu mengampu mata pelajaran seni budaya. Dan sebelum melanjutkan ke materi, Ibu ingin mengucapkan selamat kepada seluruh calon peserta didik SMA Negeri 1 Kalijati tahun ajaran 2020-2021. Selama beberapa menit ke depan, Ibu akan menyampaikan materi MPLS hari ini, tanggal 15 Juli 2020, di mana materinya mengenai hak dan kewajiban siswa di sekolah. Sebelum kita membahas mengenai materi tersebut, Ibu ingin menjelaskan sedikit mengenai hak dan kewajiban secara umum. Oke, yang pertama, hak. Apa itu hak? Kalian sudah tahu? Oke. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Sekali lagi, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Lalu, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Ya, jadi kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang. Langsung saja kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban siswa di sekolah. Kita akan membahasnya satu persatu, dimulai dari hak-hak apa saja sih yang didapatkan siswa di sekolah. Yang pertama adalah hak belajar, di mana belajar merupakan kebutuhan pokok bagi seorang pelajar. Oke, siswa berhak mendapatkan proses belajar mengajar baik di kelas maupun di luar kelas. Siswa berhak mendapat pengajaran untuk perbaikan, pengayaan, kegiatan ekstrakurikuler. Siswa juga berhak mengikuti ulangan harian, ulangan umum, juga ujian nasional. Jadi itulah komponen-komponen yang ada dalam hak belajar. Lalu yang kedua, itu seluruh siswa berhak mendapatkan hak pelayanan. Jadi selain hak dalam belajar, siswa juga mendapatkan hak pelayanan di sekolah. Dengan adanya pelayanan, diharapkan memberi kemudahan bagi siswa-siswi meraih harapan memperoleh kesuksesan, tentunya dalam kegiatan pembelajaran. Siswa berhak mendapatkan pelayanan yang berhubungan dengan administrasi sekolah. Pelayanan melalui bimbingan konseling akan membantu keberhasilan siswa di sekolah maupun di luar sekolah. Selain mendapatkan hak belajar dan hak pelayanan, lanjut ke hak yang didapatkan oleh siswa di sekolah. Yang ketiga ialah hak pembinaan, di mana bentuk pembinaan dapat dilaksanakan pada saat upacara bendera, pembinaan wali kelas, saat mengajar, bahkan saat bimbingan layanan konseling. Itu dia hak pembinaan bagi siswa di sekolah. Yang keempat, hak memakai sarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan alat untuk menunjang serta mempermudah siswa dalam melakukan berbagai aktivitas di sekolah. Jadi, kalau di sekolah ada sarana pendidikan yang bisa digunakan, silakan kalian pergunakan dengan bijak dan gunakan sebaik-baiknya. Oke. Jangan sampai tidak dipergunakan. Sayang, itu adalah hak yang harus kalian dapatkan. Lanjut, yang kelima, ada hak berbicara dan berpendapat. Hak ini dapat digunakan secara demokratis untuk melatih siswa mengemukakan pendapatnya. Tapi perlu diingat, hak ini harus digunakan dengan cara-cara yang sopan, tidak menimbulkan anarki dan berujung pada kerusuhan. Nah, untuk apa sih Bu hak berbicara dan berpendapat?
Itu sangat penting sekali untuk kalian gunakan ketika kalian merasa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pendapat kalian. Silahkan kalian gunakan hak tersebut untuk menyampaikan pendapat kalian, karena di sini kalian bebas untuk berpendapat. Tetapi mohon hak berbicara dan berpendapat ini kalian lakukan dengan baik dan secara sopan. Apalagi jika kalian mengemukakan pendapat kepada ibu dan bapak guru kalian, harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Setelah tadi ada hak belajar, hak pelayanan, hak pembinaan, hak memakai sarana dan prasarana, lalu ada hak berbicara dan mengemukakan pendapat. Selanjutnya yang keenam adalah hak berorganisasi. Gak enak. Selanjutnya yang keenam adalah hak berorganisasi. Berkumpul dengan teman sebaya memang diperlukan oleh anak-anak. Tentunya ini merupakan proses sosialisasi ya. Jika bertujuan baik, maka berorganisasi tentu sah-sah saja dilakukan. Organisasi juga dapat menjadikan ajang penyaluran bakat dan kreativitas para remaja. Jadi nanti di sekolah itu ada kegiatan OSIS di mana kalian diharuskan untuk belajar berorganisasi, berkumpul dan mengorganize atau memanajemen kegiatan siswa di sekolah. Selain kegiatan organisasi di OSIS, kalian juga bisa mengikuti kegiatan organisasi lainnya di berbagai ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Gitu ya. Nah, dalam berorganisasi, silakan kalian ikuti sesuai minat dan bakat yang kalian punya. Jadi, kalau dalam berorganisasi, jangan berdasarkan perintah teman atau diajak-ajak teman. Silahkan saja kalian ikuti berdasarkan kata hati, menyesuaikan dengan bakat dan minat yang kalian miliki. Sehingga pada saat nanti proses berorganisasi, kalian akan menjalankannya dengan senang hati, tanpa beban, dan insya Allah akan berhasil dalam berkegiatan organisasi tersebut. Oke, selamat berorganisasi. Tentukan organisasi yang kalian mau. Yang ketujuh adalah hak bantuan biaya sekolah. Bantuan biaya sekolah atau yang biasa disebut beasiswa itu biasanya di setiap sekolah pasti ada. Ya, bantuan biaya sekolah merupakan kebutuhan wajib yang diterima siswa. Tapi pemberian bantuan ini juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam ketentuan pemberian beasiswa. Jadi kalau misalnya nanti ada di antara kalian yang mengenai kesulitan dalam pembiayaan sekolah, kalian bisa mengikuti program bantuan biaya sekolah atau beasiswa tersebut, tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh pihak-pihak yang memberi bantuan biaya sekolah tersebut. Jadi pada saat nanti kalian memiliki kesulitan biaya sekolah, kalian boleh bertanya kepada pihak yang berwenang mengenai bantuan beasiswa tersebut atau ke pihak PU mungkin. Kalian boleh bertanya syarat-syarat apa saja sih yang diperlukan untuk kalian mendapatkan beasiswa tersebut. Itu tadi hak-hak yang wajib didapatkan oleh siswa di sekolah. Jadi untuk kalian semua sekarang sudah mengetahui hak-hak apa saja ya yang bisa kalian dapatkan di sekolah. Silakan gunakan hak-hak kalian sebagai siswa dengan sebaik-baiknya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kewajiban siswa di sekolah. Di awal, tadi kita sudah membahas apa sih kewajiban itu. Kita akan ulangi lagi, di mana kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Nah, berarti kalau kewajiban siswa di sekolah, pengertiannya adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh siswa di sekolah. Nah, apa saja sih Bu kewajiban yang harus dilakukan siswa di sekolah itu? Nah, mungkin sebagian dari kalian sudah pada tahu, karena kalian juga sudah
melakukan proses pembelajaran berarti selama 9 tahun ya sebagai siswa. Setelah melewati sekolah dasar, juga kalian melewati sekolah menengah pertama dan sekarang melanjutkan di sekolah menengah atas, pasti sudah tahu secara umumnya kewajiban apa saja yang harus kalian lakukan di sekolah. Oke, setelah tadi di penjabaran mengenai hak-hak apa saja yang didapatkan oleh siswa, ada materi tentang hak belajar, di kewajiban juga ada, dan itu menjadi yang pertama dan yang paling utama. Tugas kalian atau kewajiban kalian sebagai seorang pelajar yaitu kewajiban belajar, dimana belajar merupakan tugas utama seorang pelajar. Ingat ya, status kalian sebagai pelajar, jadi tugas utama kalian adalah belajar. Siswa diwajibkan belajar dengan baik di dalam maupun di luar sekolah. Mengerjakan tugas itu juga menjadi salah satu kewajiban siswa. Baik tugas yang diberikan oleh ibu bapak guru, itu juga menjadi kewajiban siswa dalam kewajiban belajar. Setelah kewajiban belajar, kewajiban selanjutnya yang harus kalian laksanakan atau lakukan ialah kewajiban menjaga nama baik sekolah. Jadi, karena status kalian sebagai pelajar dan kalian juga tercatat sebagai siswa-siswi SMA Negeri 1 Kalijati, jadi menjaga nama baik sekolah itu menjadi salah satu kewajiban kalian sebagai pelajar, sebagai siswa-siswi SMA Negeri Kalijati. Jangan sampai kalian mencoreng nama baik sekolah dengan kegiatan-kegiatan negatif atau kegiatan-kegiatan yang bisa mencoreng nama baik sekolah, terutama nama baik kalian secara pribadi. Oke, jadi yang kedua adalah kewajiban menjaga nama baik sekolah. Oke, kewajiban yang selanjutnya adalah kewajiban taat tata tertib. Setiap sekolah pasti punya tata tertib masing-masing, tapi secara umum mungkin tata tertib untuk siswa sama ya secara umum. Nah, kenapa sih tata tertib itu harus ditaati? Karena pada dasarnya tata tertib itu diciptakan dengan tujuan yang baik. Dan dengan adanya tata tertib, diharapkan kalian sebagai siswa memiliki rasa kedisiplinan sehingga mampu menunjang dalam kehidupan. Dan kalian dalam melakukan kegiatan kebermasyarakatan. Jadi itu betapa pentingnya tata tertib harus kalian taati demi menumbuhkan rasa kedisiplinan kalian dalam berkegiatan di sekolah atau dalam bermasyarakat nanti. Ingat ya, disiplin itu penting. Ya, yang selanjutnya mengenai kewajiban biaya sekolah. Nah, biaya sekolah itu diwajibkan kepada orang tua kalian, dibebankan kepada orang tua kalian untuk menunjang kegiatan pembelajaran kalian di sekolah. Tapi ada nih yang namanya program pemerintah yang dinamakan BOS atau biaya operasional sekolah, di mana biaya sekolah tersebut berasal dari pemerintah yang merupakan pendukung operasional kegiatan harian di sekolah agar dapat berjalan secara lancar. Biaya ini hanya untuk membantu meringankan biaya sekolah, bukan berarti sekolah itu bebas ongkos atau gratis. Tapi memang hanya diprogramkan untuk membantu meringankan beban dalam pembiayaan sekolah. Nah, selain BOS itu, tetap biaya sekolah dibebankan kepada orang tua siswa. Jadi, itu juga menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan. Jangan lupa bayar biaya sekolah agar kegiatan kalian di sekolah itu lancar, aman, dan jaya. Ya, jadi BOS hanyalah merupakan program bantuan untuk meringankan beban dalam biaya operasional sekolah. Tapi di sisi lain, selain ada BOS juga, kalian harus tetap melaksanakan kewajiban membayar biaya sekolah agar kegiatan
kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik. Yang terakhir itu mengenai kewajiban kerjasama. Kerjasama antar sekolah dengan pihak masyarakat, tapi dalam hal ini orang tua wali ya, orang tua wali kalian, orang tua wali siswa, itu wajib dilaksanakan untuk mendukung seluruh kegiatan sekolah. Kerjasama yang terjalin dengan baik akan mampu memecahkan setiap permasalahan yang ada. Nah, kerjasama apa sih yang dimaksud? Kerjasama yang dimaksud adalah ketika sekolah mungkin mengadakan suatu kegiatan, itu kita menjalin kerjasama dengan orang tua wali dengan meminta persetujuan dari kegiatan yang harus dilaksanakan sekolah tersebut. Itu salah satu contohnya, dimana kewajiban kerjasama juga itu harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memang dibutuhkan kerjasamanya. Siswa harus bekerja sama dengan guru, mungkin pihak sekolah juga harus bekerja sama dengan wali murid. Oke, seperti itu. Jadi kewajiban siswa secara umum tadi ada 5. Yang pertama, kewajiban belajar. Yang kedua, kewajiban menjaga nama baik sekolah. Lalu yang ketiga, ada kewajiban taat tata tertib. Ya. Yang keempat, kewajiban biaya sekolah. Dan yang terakhir, kewajiban kerja sama. Oke, mungkin cukup sekian materi dari Ibu mengenai hak dan kewajiban siswa di sekolah. Semoga materinya bisa diterima oleh kalian dan bisa bermanfaat juga. Dan yang paling penting harus diterapkan dalam kegiatan pembelajaran nanti di sekolah ya. Oke, Ibu cukupkan materi hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan agar kita bisa tetap menjalankan kegiatan pembelajaran walau hanya daring dan luring. Dan jangan lupa berdoa agar semua wabah ini cepat berlalu dan kita bisa kembali bertatap muka di sekolah. Oke? Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.